22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa dan kini diadili di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para terdakwa dan saksi dihadirkan secara bergantian dalam sidang yang kini memasuki hari keempat. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang dan hingga kini masih berjalan. Sidang yang dimulai pada 27 Oktober lalu kini sudah digelar keempat kalinya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa. Secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Sidang juga menghadirkan sejumlah saksi. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mipre, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tidak kuasa menahan amarah. Ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru. Dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Waka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Agekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Aksi solidaritas oleh sejumlah wartawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan akibat massa pendukung Mentan yang berunjuk rasa di lokasi yang sama menghalangi wartawan memasang karangan bunga. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis atau KAJ nyaris adu joto saat menggelar aksi damai bentuk solidaritas Bela Tempo di depan gedung AAS Building milik Mentan, Amran Sulaiman di Jalan Urip Sumaharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan bermula saat peserta aksi hendak memasang karangan bunga di depan gedung tersebut. Namun dihalangi oleh sejumlah massa lainnya yang juga menggelar unjuk rasa membela Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di lokasi serupa. Kericuhan reda setelah massa yang bertikai dipisahkan polisi. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap ancaman kemerdekaan pers. Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggugat perdata media Tempo terkait pemberitaan Tempo edisi 16 Mei 2025 berjudul Poles-Poles Beras Busuk. Amran juga menuntut 200 miliar rupiah. Saat ini kasusnya tengah memasuki proses sidang awal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai sidang lanjutan kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Orang tua Prada Luki yang tak terima dengan keterangan saksi mengamuk. Kericuan mewarnai sidang kasus kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Negeri Militer 315 Kupang. Perintah pertama, perintah judul, dia masuk ke
Dalam sidang, saksi mengaku diperintahkan memeriksa ponsel anggota untuk mengecek dugaan judi online. Saksi menyebut menemukan percakapan yang dianggap mencurigakan dan mengarah pada penyimpangan seksual. Meski dugaan itu belum terbukti, dari temuan tersebut korban kemudian dihukum dan dianiaya hingga tewas. Telusuri, kamu perintah siapa? Danton, yang saksi tadi ingat baik. Saya tentara, saya tahu aturan. Woi, kamu bisa bilang anak saya LGBT ini. 7 dan 9 kalau tidak jadi tersangka, tanda mulut saya nanti. Saya orang tua yang Luki. Saya tentara juga. Berani sempat boleh masuk besok. Sidang ini merupakan pemeriksaan saksi untuk berkas kedua dengan total 17 terdakwa yang merupakan anggota TNI dari Satuan Yon TP 834 Waka Ngamere. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Siang dari Semarang. 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo, Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Ke-6 jasad korban berhasil ditemukan. Ketika jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu baru ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Tapi untuk pemantauannya masih? Pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Berita aktual tersaji lengkap di sini. Besar polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Malang, Batang. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk. Secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline.